Insya Allah kalau kita para kader Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semangat, sinergi dan gencar membela dan mempertahankan Ahlus Sunnah, insya Allah Wahabi segera habis. Kalau kita ini tenang-tenang ya Wahabi tambah ramai. Tapi kalau kita ini terus membela ajaran Ahlus Sunnah, mereka pasti habis. Ini ada pertanyaan Kiai tentang torikot. Yang pertama, apa sih torikot? Dan apakah torikot itu ada ajaran dari Rasulullah? Ini dari atas nama Eka, minta dijawab Kiai. Torikot itu artinya jalan. Jalan. Cuma ketika torikot ini dibicarakan, torikot ini yang dimaksud itu adalah jalan agar seseorang itu sampai kepada Allah. Itu namanya torikot. Dan itu menjadi bahasan ilmu tasawuf. Apakah torikot itu ada dasarnya? Ya ada dasarnya. Dari mana? Ya dari Rasulullah SAW. Torikot. Kalau di dalam hadis yang populer, hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim itu dari Umar bin Khattab, itu kan ada 4 poin. Ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada asyratus sa'ah. Nah, thariqat atau tasawuf yang ihsan itu bahasan tentang ilmu thariqat. Kalau iman itu bahasan ilmu akidah. Kalau Islam itu bahasan ilmu fikih. Kemudian ada asyratus sa'ah. Jadi lengkap itu. Kalau kita ini baca kitab tasawuf, misalnya kitab Ihya Ulumuddin. Semua persoalan tasawuf itu dalilnya Al-Quran hadis. Al-Quran hadis dalilnya. Kalau nggak percaya, insya Allah Kiai Wadud tahu ini. Karena Kiai Wadud itu senior saya di stok kiri. Pasti sudah ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Siap. Jadi kalau ada orang bilang thariqat tasawuf nggak ada dalilnya, ya nggak pernah ngaji berarti. Dalilnya Al-Quran hadis semua. Semua ajaran Islam itu muaranya kepada Al-Quran hadis. Oleh para ulama dikaji, diperdalam, kemudian diuraikan, dituangkan di dalam kitab-kitab, diajarkan kepada generasi. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Persilakan Syauki, tadi ini mau bertanya, persilakan. Kelihatannya ada masalah, persilakan disampaikan walaupun tidak nampak gambarnya. Pertanyaan terakhir ya, Kiai ya. Ya, pertanyaan. Ya, masih ada pertanyaan tertulis nanti. Ini pertanyaan yang langsung satu, nanti ada 2 pertanyaan kasihan. Iya, kasihan pakai chat. Persilakan. Terima kasih Kiai. Dan saya tanya ini masa depan gerakan Wahabi di dunia khususnya di Indonesia itu seperti apa? Mengingat begini Kiai, tadi jenengan bilang bahwasanya Wahabi itu memang salah sejak lahir. Memang benar adanya lahirnya Wahabi muncul sebagai antitesis terhadap Kesultanan Utsmani itu. Ya, alhamdulillah background kami mengenai geopolitik khususnya Timur Tengah dan juga banyak membaca jurnal-jurnal Wahabi. Jadi memang citra dari awal Wahabi itu banyak cacatnya gitu loh Kiai. Akan tetapi sokongan dana dari Arab Saudi ya, khususnya ditemukannya minyak tahun 1930 itu semakin gencar adanya gerakan Wahabisasi global seperti itu. Sempat memang pertanyaannya dulu langsung pertanyaannya. Ya, yang tadi itu masa depan Wahabi itu seperti apa? Karena kalau berbicara masalah waswatul fikr, saya rasa mereka sudah kalah gitu loh. Apalagi banyak kiai-kiai ya kayak jenengan dan lain sebagainya sudah membantah adanya ajaran mereka gitu loh. Nah, kedepannya seperti apa mengenai waswatul harokah wasiyasah Wahabi khususnya di Indonesia? Terima kasih. Ya, persilakan Kiai. Ditanyakan ke depan saya gak tahu. Karena itu setengah wadi. Saya jangankan ditanya Wahabi, ditanya
kira-kira Kiai Wadud kedepannya nambah istri apa enggak? Saya nggak tahu. Termasuk Padahal dia saya kenal beliau daripada Wahabi. Nggak akan Pak Yai, nggak berani dia. Maksudnya gini Kiai, karena fakta di lapangan banyak lembaga-lembaga yang afiliasi Wahabi itu berdiri besar di tengah-tengah masyarakat NU. Sebagai contoh, timurnya Ampel, sampingnya Taswirul Afkar itu berdiri lembaga Ar-Royan, dan di daerah-daerah Madura yang umumnya itu agamanya NU lah guyonannya, itu tumbuh subur lembaga Wahabi itu dengan ya eksistensinya itu membantu dalam gerakan sosial. Ya. Insya Allah kalau kita para kader Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semangat, sinergi dan gencar membela dan mempertahankan Ahlus Sunnah, insya Allah Wahabi segera habis. Kalau kita ini tenang-tenang ya Wahabi tambah ramai. Tapi kalau kita ini terus membela ajaran Ahlus Sunnah, mereka pasti habis. Mereka ini muncul-muncul nanti habis. Pada apa ya Wahabi? Kayak ini raja sing habis mata tipi. Apalagi sekarang ini kan Saudi kan bangkrut kan. Dan itu juga apa namanya, Wahabi itu juga bangkrut. Banyak lembaga, kalau dulu lembaga-lembaga Wahabi kan ngasih dana. Sekarang Wahabi juga cari dana sekarang. Cari sumbangan. Bukan cuma kita. Ya kita ini insya Allah kalau Ahlus Sunnah ini bangkit dan semangat, Wahabi ini cepat habis. Dan sekarang ini pengaruh Wahabi mulai berkurang. Setelah kawan-kawan kita seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, itu gencar menyampaikan pembelaan terhadap Ahlus Sunnah. Masyarakat yang terpengaruh Wahabi itu banyak yang kembali lagi, sadar lagi. Banyak di mana-mana. Jadi kalau kita ini antum-antum semua tambah rajin, insya Allah Wahabi habis. Jadi masa depan Wahabi tergantung kita, insya Allah. Kira-kira begitu. Tapi nggak tahu pastilah. Ya, terima kasih Kiai. Ini ada pertanyaan yang perlu dijawab, ada dua ya. Tapi yang pertama yang perlu ditanyakan tentang tawassul Kiai. Tadi berkenaan dengan selawat nariyah itu, dan di situ kan ada tawassul, bahkan itu dianggap keluar dari Islam, bahkan dianggap dia itu ya selawat syirik lah. Nah, gimana penjelasannya tentang tawassul ini dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ini merupakan amaliyah yang benar, Kiai? Di dalam Al-Quran soal tawassul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu kata para ulama di dalam kitab-kitab tafsir, al-wasilah hiyallati yutawassalu biha ila taswiril maqsud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan, menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Itu namanya wasilah. Saya misalnya ke Surabaya, kalau jalan kaki berapa hari? Kalau ingin cepat bawa mobil. Nah, mobil itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Jember ke Surabaya. Nah, kalau kepada Allah, kita ini berdoa kepada Allah. Kita ini setiap berdoa oleh Allah dikabulkan. Cuma permohonan kita terima itu cepat atau lambat, kan tergantung seberapa dekat kita dengan Allah. Ada orang ingin mobil yang bagus. Oleh Allah dikasih kadang-kadang sekian lama, setelah sakit-sakitan baru punya mobil bagus. Sudah gak enak naik mobil, punya mobil bagus. Kadang nggak punya, baru setelah meninggal anaknya punya mobil bagus. Kadang punya juga di akhirat oleh Allah dikasih.
Kita ini berdoa, doa sekarang ingin segera, maka ini solusinya adalah wasilah atau tawassul. Tawassul atau wasilah ya. Wasilah bertawassul, tawassul itu artinya berwasilah. Tawassul itu bermacam-macam. Asmaul husna wasilah. Karena di dalam Al-Qur'an walillahil asmaul husna fad'uhu bih. Berdoalah kamu kepada Allah dengan wasilah atau bertawassul dengan asmaul husna. Wasilah. Yang kedua amal soleh wasilah. Baca Quran, puasa, banyak ya hadis-hadis yang menerangkan orang yang berpuasa doanya terkabul. Orang yang gini terkabul. Itu namanya wasilah amal soleh. Yang kedua. Yang ketiga, minta doa kepada orang soleh. Itu wasilah. Doa sendiri kok terasa kurang khusyuk, terasa lama. Ada orang soleh minta didoakan. Wasilah juga. Karena para sahabat dulu. Ih, mau ngeluk anyar kok sambung. Ya. Ya aku guru di Joli. 10. Tunggu. Bertawassul dengan orang soleh juga wasilah. Mengapa bertawassul dengan orang soleh, baik yang masih hidup maupun sudah wafat wasilah? Mengapa? Ya, di dalam Al-Quran diterangkan tentang orang-orang Yahudi. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Orang-orang Yahudi memohon kemenangan kepada Allah dengan wasilah Rasulullah SAW ketika melawan orang kafir. Orang Yahudi itu dulu kalau berperang dengan orang kafir, doa mereka, Allahumma ansurna 'alal kufar binabiyyikal mab'uts fi akhir zaman. Ya Allah, berikan kemenangan pada kami melawan orang kafir dengan wasilah nabimu yang diutus di akhir zaman. Kita tawassul. Setelah Rasulullah diutus, mereka agak beriman. Padahal dulu tawassul dengan beliau. Ini wasilah dengan orang soleh. Jadi dalilnya Al-Quran, hadis-hadis banyak yang menerangkan tawassul macam ini. Kemudian beristighatsah dengan orang soleh juga wasilah. Ini ada dalilnya juga. Istighatsah. Yang terakhir, bertabarruk dengan orang soleh juga wasilah. Ini ada dalilnya juga Al-Quran dan hadis. Saya kira itu ya. Dan ini nggak melanggar tauhid karena wasilah. Wasilah itu artinya sebab musabab, ya tasabbub. Sama dengan kita ibaratnya kita ini sakit kepala minum bodrek. Bodrek itu namanya wasilah. Atau sakit kepala malah minta ruqyah. Minta doa itu wasilah juga. Cuma kalau ruqyah, kalau doa itu namanya wasilah syar'iyyah. Tawassul wasilah syar'iyyah. Artinya wasilah yang diajarkan oleh syariat. Kalau minum bodrek atau ke rumah sakit, minum obat, itu namanya wasilah adiyah. Wasilah yang bersifat adat, kebiasaan. Biasanya kalau minum itu sembuh. Biasanya aja yang menyembuhkan adalah Allah. Semuanya sama-sama tasabbub, sama-sama sebab. Karenanya tidak syirik. Saya kira itu Ustaz. Insyaallah kalau baca buku ini tambah mantap.